saya Nabila Jauharina. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen sumber daya manusia strategik, khususnya topiknya yaitu analisis SWOT perusahaan Nike dengan dosen pengampu Ibu Laila Purnamasari, SEMM. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan about Nike Company atau yang bahasa Indonesianya terjemahannya adalah tentang perusahaan Nike. Nah, Nike adalah produsen sepatu, pakaian, dan alat-alat olahraga yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1962 oleh Bill Bowerman dan Phil Knight dengan nama awal Blue Ribbon Sport. Nah, Nike itu mempunyai slogan yaitu Just Do It, yang berarti lakukanlah. Makna dalam slogan ini, jika ingin meraih keberhasilan dan kemenangan, cukup dengan lakukanlah. Karena tidak ada yang tahu apa yang ada di depan kita jika tidak melakukannya. Kemudian di sini ada produk Nike. Yang pertama itu ada Nike Basketball, yang dimana contohnya itu LeBron XX1 Freshwater. Kemudian ada Nike Golf, contohnya Nike Dream Fit Ace. Ada Nike Trail, contohnya Nike Trail Cosmic Fix Gore-Tex Invenium. Ada Nike Tennis, yang contohnya yaitu Nike Zoom GP. Dan ada Nike Football, yang contohnya itu Nike Phantom. Nah, produk-produk ini hanya contohnya, karena Nike ini mempunyai berbagai macam jenis produk di masing-masing sectionnya. Seperti Nike Baseball, Nike Golf itu bisa sampai 50 dan 100 macam gitu jenisnya. Jadi cukup banyak dan saya hanya menyantumkan contohnya saja. Kemudian langsung kita masuk ke analisis SWOT-nya atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Di sini ada strength dari Nike. Yang pertama itu Nike memiliki ekuitas merek yang kuat. Nah, Nike ini telah mampu memposisikan dirinya sebagai salah satu perusahaan terkemuka yang mewakili identitas budaya generasi saat ini. Nah, ekuitas mereka ini termasuk kayak loyalitas pelanggan mereka, terus trust pelanggan mereka terhadap Nike ini. Nah, bahasa kitanya, bahasa pemasarannya atau bahasa yang sering kita kenal itu citra dari merek si Nike ini. Nah, citra dari Nike ini udah kuat banget di generasi sekarang dengan menyatu dengan budaya. Kayak contohnya Nike ini berbaur dengan tren-tren yang ada saat ini, yaitu kayak contoh dia bersosialisasi atau melakukan CSR dengan gerakan Black Lives Matter atau kesetaraan gender. Nah, jadi Nike ini bisa mewakili identitas budaya generasi saat ini. Jadi merek mereka atau citra mereka itu sangat kuat di pelanggannya. Kemudian kekuatan yang kedua yaitu ada inovasi produk. Nah, Nike itu memiliki tradisi untuk selalu merintis desain baru pada setiap jenis alas kaki, pakaian, dan aksesorisnya. Jadi, setiap produk yang Nike rilis itu mereka itu bukan hanya mendesain satu jenis saja. Kayak contoh alas kaki, sepatu. Mereka nggak hanya merilis Air Jordan 1 aja, tapi banyak jenis-jenis Air Jordan lainnya gitu. Jadi inovasi produk mereka ini selalu dirilis setiap jenisnya. Gitu. Jadi setiap jenis bisa sampai 20 atau 30 macam. Kemudian strength berikutnya itu manufaktur berbiaya rendah. Nah, Nike ini melakukan outsourcing hampir setiap aspek proses produksi produk ke negara-negara yang memiliki struktur upah yang menguntungkan seperti Tiongkok, Filipina, Vietnam, Indonesia, dan juga Taiwan. Karena Nike ini kan pusatnya itu ada di Amerika Serikat. Nah, mereka itu memanfaatkan kurs keuangan masing-masing negara yang saya sebutkan tadi untuk bisa memproduksi produk mereka tuh dengan biaya yang rendah. Kemudian kekuatan mereka yang berikutnya adalah pemasaran inovatif. Nah, Nike ini memiliki pencitraan merek dan pemasaran yang efektif dengan menggunakan dukungan selebriti. Contohnya kayak Cristiano Ronaldo, terus LeBron yang tadi saya sebutkan, dan Michael Jordan gitu. Ini masih banyak lagi atlet selebriti lainnya yang mempromosikan atau yang melakukan pemasaran dengan Nike ini. Kemudian ada pemasaran inovatif seperti logo ikoniknya mereka seperti shoes ini tanda centang yang selalu ada di sepatu Nike atau bisa kita bilang logo teruniknya sepatu atlet gitu ya. Dan iklan seperti kampanye Just Do It yang terkenal di seluruh dunia yang sering dipakai pada event-event atletik atau event-event olahraga. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk menguatkan produk dari Nike ini sendiri sebagai
pemasaran inovatif mereka. Kemudian strength berikutnya itu Nike memiliki berbagai merek sampingan yang sukses kayak merek Converse, Umbro, Harley, dan Cole Haan yang berkontribusi meningkatkan margin keuntungan bagi Nike. Jadi Nike ini nggak berdiri sendiri, mereka itu sudah mengakuisisi merek-merek tadi yang saya sebutkan ini. Nah, jadi margin mereka itu bertambah dari merek-merek ini. Dan strength yang terakhir itu menyingkirkan pengecernya. Menyingkirkan di sini maksudnya Nike mempromosikan penjualannya itu secara langsung ke konsumennya. Mereka memiliki kendali lebih besar atas harga mereka, terus margin keuntungan mereka, dan juga citra mereka. Karena sebelumnya itu Nike itu berpatokan pada pengecer atau pihak ketiga. Mereka selalu memproduksi atau mendistribusi produk-produk mereka itu ke pihak ketiga, kayak contohnya ke toko-toko yang memang menjual barang-barang khusus olahraga. Nah, barang-barang khusus olahraga itu kan artinya bisa dikata kasarnya adalah Nike ini tumpang menjual ke toko tersebut. Tapi dengan perkembangannya Nike ini, mereka itu membangun toko mereka sendiri, independen artinya. Kemudian berikutnya weaknesses dari Nike. Nah, yang pertama itu praktik ketenaga kerjaan yang kontroversial. Terdapat beberapa laporan yang mengindikasikan bahwa Nike ini terlibat dalam praktik ketenaga kerjaan yang tidak etis. Kayak contohnya kondisi kerja yang buruk, jam kerja yang panjang, dan juga gaji karyawan yang buruk. Nah, yang kedua, weakness yang kedua adalah aliran pendapatan yang bergantung pada alas kaki atau sepatu khususnya ya. Nike itu menawarkan berbagai macam produk yang berhubungan dengan olahraga. Namun, lebih dari 60% pendapatan dari Nike ini hanya berasal dari penjualan alas kakinya saja. Artinya, di situ ada ketergantungan. Ini bisa membahayakan perusahaan Nike ini sendiri kalau misalnya dia nggak berinovasi atau nggak mengeksposer produk-produk lain atau jenis-jenis lain yang mereka produksi. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah perusahaan perlahan menumbuhkan citra merek yang mewah. Nah, kayak Nike ini kan banyak berkolaborasi gitu ya. Melalui serangkaian kolaborasi itu, apalagi kolaborasi populer dengan merek yang ternama kayak Louis Vuitton, Sacai, dan Jacques Gomez, telah perlahan itu bisa mengembangkan citra merek mewah kelas atas dari si Nike ini. Padahal awalnya kan Nike ini statementnya itu di kelas yang sederhana gitu ibaratnya, di tengah-tengah. Nah, tapi dengan kolaborasi ini bisa membuat citra dari si merek Nike ini menjadi kelas atas gitu. Nah, ini bisa jadi kelemahan dari produk Nike ini sendiri. Selain walaupun memang dasarnya ada keuntungan gitu karena mereka mencakup atau menjangkau jenis pangsa baru yaitu pangsa kelas atas. Namun balik lagi ini bisa juga jadi kelemahan dari produk Nike itu sendiri. Dan kelemahan yang terakhir itu ada ketergantungan pada produsen pihak ketiga. Nike itu bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk produksi yang sebagian besar berbasis di negara-negara berupah rendah. Karena ketergantungan ini, perusahaan akan mungkin rentan terhadap masalah pengendalian kualitas dan gangguan dalam rantai pasokan. Berikutnya ada opportunities yang ada dalam Nike. Yang pertama ada pasar olahraga yang berkembang. Nah, dengan berkembangnya bidang olahraga, itu pasti akan muncul tren-tren baru yang dimana tren sebuah gaya yang memadukan pakaian atletik dan streetwear gitu ya. Nah, Nike ini bisa nih memanfaatkan tren tersebut dengan meningkatkan variasi pilihan produk olahraganya. Memang variasi mereka sudah banyak, cuma belum ada yang mengkolaborasikan antara pakaian atletik dengan streetwear gitu supaya bisa beragam lagi produknya. Kemudian opportunity yang kedua itu pertumbuhan e-commerce. Nah, dengan konsumen menghabiskan lebih banyak waktu untuk membeli secara online, Nike itu dapat memanfaatkan tren tersebut juga dan meningkatkan bisnis online mereka dan menjangkau pangsa pasar yang lebih jauh lagi. Kemudian yang ketiga itu ada ekspansi internasional. Nike itu masih punya ruang nih untuk memperluas peran mereka sebagai pasar global dengan melakukan terobosan ke pasar-pasar baru, seperti meningkatkan kehadirannya di pasar Eropa, Afrika, dan Asia di luar Tiongkok. Memang Nike udah menjangkau berbagai negara gitu, khususnya di Asia. Nike itu mostly udah kesebar gitu ya di seluruh Asia. Cuma di negara Eropa, Afrika itu masih minim banget kayak retail atau toko Nike ini sendiri. Jadi bisa melakukan ekspansi internasional ini sebagai peluang mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi, pasar global yang lebih luas lagi. Kemudian opportunistis yang terakhir itu ada fokus pada keberlanjutan. Nah,
Kepedulian terhadap lingkungan dan kelangsungan hidup jangka panjang itu menjadi pemikiran semakin banyak pembeli sekarang. Apalagi generasi sekarang itu lebih aware terhadap lingkungan mereka, lebih peduli terhadap lingkungan mereka. Nah, Nike itu bisa menjangkau pelanggan yang peduli terhadap lingkungan ini dengan cara berinvestasi pada praktik produksi ramah lingkungan gitu contohnya, dan mempublikasikan aktivitas perusahaan yang memang ramah lingkungan. Jadi bisa berbaur gitu antara Nike dengan masyarakat, dengan memang fokus masyarakat di zaman sekarang yang mementingkan langsungan hidup jangka panjang terhadap lingkungan mereka. Kemudian analisis yang terakhir itu ada analisis threats dari Nike. Yang pertama itu ada persaingan yang ketat. Nah, persaingan Nike itu dengan perusahaan pakaian olahraga mapan lainnya seperti Adidas dan Under Armour serta merek-merek baru yang bermunculan itu memang bisa dikatakan sangat sengit. Nah, para pesaing ini juga seringkali meniru teknik kemenangan Nike. Maksudnya meniru teknik kemenangan adalah kayak contoh masalah pemasaran. Nike memasarkan melakukan pemasarannya itu dengan mengendorse atau mengangkat atlet-atlet selebriti yang terkenal. Nah, eh, itu pelopor pemasaran seperti itu diciptakan oleh Nike. Cuma produk lain atau merek lain seperti Adidas ini mengikuti teknik pemasaran tersebut. Nah, ini yang bisa dibilang yang saya katakan persaingan yang sangat ketat. Kemudian yang kedua ada faktor ekonomi. Nah, masalah makroekonomi seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan kebiasaan membeli konsumen selama krisis ekonomi, dan juga ketidakpastian geopolitik yang bisa mempengaruhi perdagangan internasional mungkin itu berdampak pada perusahaan Nike. Apalagi kita pernah melewati masa-masa COVID. Nah, di situ bisa mempengaruhi, bukan bisa, malah sudah mempengaruhi perusahaan Nike itu sendiri. Kemudian berikutnya itu ada produk palsu yang dimana pengenalan merek yang kuat membuat Nike menjadi target utama produk tiruan ketika pelanggan membeli barang tiruan tanpa menyadari. Nah, Nike ini akan dirugikan baik secara reputasinya maupun secara keuntungannya. Kenapa secara reputasinya? Karena kalau misalnya produk palsu itu kualitasnya nggak baik, pasti pelanggan yang membeli itu tanpa mereka sadar, mereka akan menyalahkan Nike itu sendiri gitu. Jadi reputasi Nike yang sebenarnya akan jelek dan keuntungannya pun pasti akan menurun dengan reputasi yang jelek itu. Kemudian yang terakhir, itu tren yang terakhir adalah preferensi konsumen yang berubah. Nah, preferensi berubah itu dari segi selera dan tren pelanggan dalam industri pakaian dan perlengkapan olahraga itu pasti selalu berubah. Nah, Nike ini harus secara teratur memperbarui lini produk dan kampanye periklanan mereka untuk memenuhi perubahan kebutuhan pasar sasarannya tersebut. Kemudian di sini ada kesimpulan dari presentasi saya atau yang saya bisa dapat simpulkan dari analisis SWOT perusahaan Nike ini. Memang logo shoes itu Nike itu mempunyai logo shoes yang ikonik gitu ya. Kita bisa lihat di mana-mana. Nah, terus juga iklan yang mengesankan dengan berbagai dukungan selebriti yang memang terkenal gitu. Kemudian masih banyak lagi pemasaran inovatif lainnya yang dilakukan Nike yang sebagai kekuatan mereka. Nah, Nike itu tidak diragukan lagi dengan hal-hal tersebut. Mereka itu bisa dikatakan sulit untuk diabaikan dan menjadi pusat perhatian gitu pada saat ini. Nah, perusahaan itu telah menguasai memanfaatkan strategi branding dan pemasaran yang efektif untuk mempromosikan citra merek mereka dan meningkatkan penjualan mereka. Nah, Nike juga telah mendominasi industri pakaian olahraga selama beberapa dekade gitu. Namun, memang nggak dipungkiri pendominasian itu masih banyak lagi kelemahan-kelemahannya. Kelemahan mereka itu, kelemahan yang mereka punya, kelemahan yang Nike punya, itu akan harus menjadi perhatian. Karena hal tersebut itu bisa menghalangi Nike untuk berkembang. Nah, pada saat yang sama juga, Nike harus mengevaluasi kemungkinan dan tantangan yang memang ada pada kondisi pasar mereka saat ini agar dapat memberikan wawasan mengenai potensi strategi bisnis mereka untuk menghadapi situasi-situasi tertentu yang memang tidak diinginkan di masa depan untuk perusahaan Nike itu sendiri.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.